Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Menara pil kecil. Bukan manusia. Xiao Yan merasa kulitnya meledak terpisah pada saat ini. Sudut mulutnya bergerak-gerak. Itu lama kemudian sebelum dia menekan suaranya dan dengan lembut bertanya, sebuah pil obat legendaris di tier? Semua pil obat yang telah mengalami pil lightning 9 warna akan memiliki beberapa kecerdasan, tetapi pil obat sebagian besar dalam bentuk binatang. Beberapa pil obat tingkat 9 yang legendaris mampu mengambil bentuk manusia, dan itu bahkan mungkin bagi mereka untuk dilatih. Namun, Xiao Yan hanya membaca tentang pil ini di beberapa buku kuno. Haha, pil obat di tingkat sangat langka bahkan di zaman kuno. Bagaimana seseorang dapat menyaringnya sekarang? Xuan Kongzi tidak terkejut melihat kejutan Xiao Yan. Dia juga telah terpana lama sebelum pulih pertama kalinya dia mendengar tentang bentuk leluhur sebenarnya. Elder yang memurnikan leluhur adalah salah satu pendiri dari Pil Tower, tetapi tetua itu telah meninggal setahun sebelum dia hampir mati. Dia menghabiskan semua usahanya untuk memperbaiki pil obat. Leluhur ini telah kelelahan ketika pil terbentuk dan akhirnya mati dengan tenang. Namun, sulur jiwanya memasuki pil obat 9 tingkat dengan cara yang aneh, menyebabkan pil obat tingkat 9 ini menjalani transformasi. Setelah itu, pil obat ini berubah menjadi bentuk manusia yang tidak meninggalkan Pil Tower. Itu tetap di belakang sebagai guardian dari Pil Tower. Dari sudut pandang tertentu, leluhur ini bisa digambarkan sebagai avatar unik dari Elder itu, tetapi kontrol avatar ini agak rumit. Xuan Kongzi tertawa saat dia menjelaskan. Dengan aliran waktu, leluhur telah menyelamatkan menara pil dari waktu dan waktu kehancuran lagi. Pada akhirnya, tidak ada yang bisa menandingi statusnya di dalam Pil Tower, tetapi dia tidak benar-benar tertarik dengan ini. Dia akan hilang setelah menara pil stabil. Tidak ada yang bisa menemukannya. Xiao Yan menghapus keringat dinginnya. Asal mula leluhur di Pil Tower ini misterius. Sebuah pil 9 Xuan bermutasi. Xiao Yan dengan jelas menyadari pembagian pil obat tingkat 9. Tingkat ke-9 dipisahkan menjadi 3 tingkatan, tier 9 Treasure Pill, tier 9 Xuan Pill, dan tier 9 Golden Pill. Obat-obatan tingkat 9 yang muncul di dunia ini kebanyakan adalah pil-pil harta karun. Satu pada dasarnya tidak dapat menemukan Xuan Pills, dan pils emas tingkat jauh 9 kemungkinan sesuatu yang hanya muncul di zaman kuno. Setelah tier 9 Golden Pill adalah legendaris. Di pil, tidak ada yang saat ini tinggal di benua ini dapat memperbaiki pil obat ini. Elder itu dapat menyaring pil Xuan 9 tingkat dan menyebabkannya bermutasi. Kemungkinan kekuatannya, paling tidak, bintang 5 atau 6 Do Sheng. Setelah memikirkan hal ini, hati Xiao Yan tanpa sadar merasa terguncang oleh kekuatan yang pernah dimiliki oleh menara pil. Lupakan, tidak perlu membahas masalah yang terkait dengan leluhur lagi. Dia telah hilang selama bertahun-tahun, dan tidak ada yang tahu kapan dia akan muncul. Mungkin, dia sekarang dalam bentuk seorang bayi yang melakukan apa yang disebut mengalami hidup. Xuan Kongzi melambaikan tangannya. Nadanya tidak berdaya karena leluhur legendaris yang telah hilang selama bertahun-tahun. Terakhir kali dia bertemu leluhurnya adalah pemuda berusia 17 hingga 18 tahun. Tidak ada cara untuk mengetahui apa yang telah dia alami sekarang. Bagaimana dengan masalah aliansi? Kejutan dalam hati Xiao Yan secara bertahap ditarik saat dia bertanya. Karena leluhur tidak ada, semua masalah utama dari Pil Tower ditentukan oleh Dewan Elder Utama dari Menara Pil Kecil melalui pemungutan suara. Xuan Kongzi menjawab. Itu harus melalui Dewan Tetua Utama, ya. Dalam hal ini,
itu akan sedikit merepotkan. Sebagian besar orang tua di sana bertele-tele. Akan sulit untuk membuat mereka memilih mendukung aliansi. Yao Lao mengerutkan kening dan berkata, ada total 10 kursi di Dewan Elder Agung. Kami bertiga, menjadi 3 pemimpin besar dari Pil Tower, juga di dalam. Meskipun ini masalahnya, kami hanya memiliki 3 suara. Xuan Yi tanpa daya menjelaskan. Selain itu, 7 orang tua yang tersisa jauh lebih berpengalaman daripada kami. Kata-kata kami tidak akan banyak berdampak pada mereka. Hanya 3 suara. Itu tidak cukup. Yao Lao menggelengkan kepalanya saat dia menjawab. Meskipun Dewan Elder Utama ini relatif demokratis dan keputusannya tergantung pada jumlah suara untuk dan terhadap keputusan tertentu, beberapa orang tua di dalamnya sangat bertele-tele. Kebanyakan mereka akan melawan aliansi ini. Selama ada perbedaan dari 1 suara di Dewan Elder Utama ini, hasilnya akan diperbaiki. Tidak ada yang bisa mengubah keputusan. Bukan seolah-olah tidak ada harapan. 2 dari 7 sesepuh memiliki permusuhan yang sangat besar dengan Hall of Souls. Jika kami dapat meyakinkan mereka, kami akan memiliki 5 suara. Oleh karena itu, kami akan memiliki jumlah suara yang sama seperti orang tua lainnya. Xuan Kongzi merenung sejenak dan menjelaskan. Oh, bisakah kamu yakin tentang ini? Mata Yao Lao bersinar ketika mendengar ini. Jika itu 5 suara melawan 5 suara, ada banyak ruang gerak untuk harapan. Aku tidak dapat memastikan, tetapi setidaknya aku dapat mencobanya. Kenapa kamu dan Xiaoyan tidak mengikutiku ke dalam Small Pill Tower? Setelah aku melaporkan masalah ini, orang-orang tua itu pasti akan sedikit terkejut. Xuan Kongzi tertawa. Aye, baiklah. Sudah bertahun-tahun sejak aku memasuki tempat itu. Yao Lao ragu sejenak sebelum mengangguk. Dia melihat Xiaoyan dan tertawa. Mereka yang telah berkumpul semuanya adalah guru alkemis yang pernah memiliki reputasi yang sangat terkenal di Central Plains. Kamu beruntung bisa masuk. Ini akan menjadi pembuka mata. Haha, dengan kemampuan Xiaoyan saat ini, dia mungkin akan membuka mata orang tua itu. Xuan Yi tertawa. Xuan Kongzi tersenyum dan berdiri. Dia berjalan ke ujung aula besar sebelum menekan tangannya ke dinding halus seperti batu giok. Riak menyebar dari telapak tangannya, dan semua orang melihat dinding mulai bergetar dengan cepat. Dalam sekejap mata, dinding telah berubah menjadi terowongan spasial yang berputar perlahan. Alam yang diciptakan sendiri, ya. Menara pil kecil ini benar-benar ada di dalam ranah yang dibuat. Xiaoyan bergumam di dalam hatinya setelah melihat terowongan ini muncul. Ayo pergi. Xuan Kongzi tersenyum setelah membuka terowongan spasial. Setelah itu, dia memimpin dan berjalan menuju terowongan. Kelompok Xiaoyan mengikutinya. Terowongan perlahan tersebar setelah orang terakhir masuk. Setelah itu, ia kembali menjadi tembok yang keras. Setelah melakukan perjalanan jarak pendek melalui terowongan spasial dalam waktu kurang dari 1 menit, cahaya di depan Xiaoyan tiba-tiba menjadi cerah. Pada saat dia membuka matanya, dia menemukan bahwa itu dia sudah berdiri di gunung hijau yang menjulang tinggi. Awan berlama-lama di langit, memberikan penampilan yang sangat berkabut. Apa aroma bahan obat yang padat? Hidung Xiaoyan berkedut. Matanya menyapu, dan dia terkejut menemukan bahwa itu seluruh gunung ini dipenuhi dengan banyak kebun obat. Ton bahan obat yang sangat langka di dunia luar tumbuh dalam kelompok di taman-taman ini. Ini seperti realm pil yang kedua. Beberapa kejutan melintas di mata Xiaoyan saat dia melihat sekeliling. Kebun-kebun obat ini milik berbagai pemilik. Mereka adalah kehidupan baru dari orang-orang tua. Xuan Kongzi tersenyum. Setelah itu, dia mengangkat kakinya dan berjalan ke puncak gunung.
kelompok Xiao Yan dengan cepat mengikuti di belakangnya. Itu mungkin untuk melihat beberapa figur lansia di tengah-tengah lautan tanaman yang subur di sekitarnya. Orang-orang tua ini mungkin tampak seperti petani yang menanam bahan obat, tetapi Xiao Yan bisa merasakan fluktuasi spiritual yang sangat kuat yang datang dari mereka masing-masing. Para petani obat tua ini telah memperoleh tingkat pencapaian yang tinggi dalam hal kekuatan spiritual. Mereka tidak terlalu memperhatikan wajah Xiao Yan yang tidak dikenalnya. Yao Lao di sampingnya menarik banyak tatapan kaget. Beberapa orang tua melangkah maju untuk menyambut Yao Lao di sepanjang jalan. Jelas, mereka telah mengenal Yao Lao di masa lalu. Kelompok itu melewati beberapa jalan gunung sebelum mereka berhenti di puncak gunung. Kelompok Xuan Kongzi mengatur Xiao Yan dan Yao Lao di sebuah rumah batu yang sederhana sebelum bergegas pergi. Mereka akan melaporkan masalah aliansi. Xiao Yan dan Yao Lao sadar bahwa itu mereka tidak bisa terburu-buru dalam masalah ini. Oleh karena itu, mereka berdua duduk di rumah dan beristirahat. Mereka menunggu beberapa jam sebelum Xuan Kongzi akhirnya kembali dengan dua lainnya di belakangnya. Dua bagian berita, yang satu bagus dan yang satu buruk. Xuan Kongzi tertawa pahit setelah memasuki rumah. Dia melihat Xiao Yan dan berkata, kabar baiknya adalah kami dapat mengumpulkan 5 suara untuk mendukungnya. Perhatian Xiao Yan dan Yao Lao menguat setelah mendengar kabar baik. 5 suara mungkin tidak menghasilkan kemenangan, tetapi setidaknya mewakili beberapa harapan. Kabar buruknya adalah dalam 3 hari, Dewan Elder Utama akan menerima Elder baru. Tetua baru ini juga akan memilikinya memilih. Sayangnya, orang yang memiliki peluang terbesar untuk memasuki Dewan Elder Utama juga orang tua yang sangat bertele-tele. Kamu kenal dengan orang tua itu. Mata Xuan Kongzi mendarat di Yao Lao saat kata-katanya jatuh. Yao Lao mengerutkan kening sebelum bertanya, Old Demon Ho? Aye, itu adalah orang tua yang tidak melihat mata ke matamu. Xuan Kongzi tanpa daya melanjutkan, terlepas dari pandangannya yang pedantik atau alasan lain, dia pasti akan memilih menentang aliansi jika dia menjadi elder baru. Kamu telah menginjaknya selama pertemuan temu pitu saat itu. Orang tua ini telah sangat tidak senang selama bertahun-tahun. Jika kamu tidak meninggalkan menara pil kecil saat itu, kamu akan lama menjadi elder dari elder Dewan Utama. Kita tidak perlu merasa seperti sakit kepala atas masalah ini sekarang. Xuan Yi melirik Yao Lao dan berbicara dengan suara lemah. Yao Lao hanya bisa tersenyum pahit ketika mendengar kata-kata ini. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Jika orang tua itu benar-benar memilih menentang aliansi, tidak ada harapan bagi aliansi. Tian Laizi bertanya dengan suara yang dalam. Xuan Kongzi dan Yao Lao terdiam setelah mendengarnya berbicara. Itu tidak sepenuhnya tanpa harapan. Bukankah semuanya akan baik-baik saja jika kita tidak mengizinkan iblis tua Hou itu menjadi elder yang baru? Xuan Yi menyarankan. Itu mudah dikatakan tetapi sulit dilakukan. Siapa yang berada di Gunung Menara Pil dapat bersaing dengan iblis Hou? Old Yao mungkin bisa, tapi dia mengundurkan diri dari Pil Tower atas kemauannya sendiri saat itu. Menurut aturan, dia tidak memiliki kualifikasi untuk bersaing. Xuan Kongzi menggelengkan kepalanya saat dia berbicara. Xuan Yi membuka kunci rambut dari dahinya dan tersenyum aneh. Matanya beralih ke Xiao Yan. Old Yao tidak memiliki kualifikasi untuk bersaing, tetapi Xiao Yan melakukannya. Dia adalah juara Pil Gathering dan penerus potensial untuk menjadi kepala raksasa dari Pil Tower. Status ini memberinya kualifikasi untuk berkompetisi, itu hanya bergantung pada apakah ia akan mampu mengalahkan iblis Hou yang sudah tua. Lagi pula, orang tua itu adalah seseorang yang hampir mengambil tempat juara Pil Gathering dari Yao Chen saat itu. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.